Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah sehingga kita dapat berkumpul dan mengerjakan tugas UAS pada mata kuliah pengolahan citra digital yang diampu oleh Ibu dosen Ririn Nurmalasari. Adapun judul yang kita ambil adalah perancangan deteksi masker menggunakan metode TensorFlow dan KKN pada area kerja. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Dengan saya sendiri sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi ini. Saya Ilham Maulana Ramadan dengan NIM 120700788. Kemudian ada rekan saya, Saudara Muhammad Arif Maulana dengan NIM 120700769. Kemudian ada Saudara Fajri Awaludin dengan NIM 120700742. Kemudian ada Saudari Nur Syifa Maulida dengan NIM 120700742. Ya, oke, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami, hasil kerja kelompok kami di dalam codingan ini. Yang pertama ini adalah materi oleh saya terlebih dahulu. Nah, codingan di sini mengimplementasikan pengenalan wajah dengan menggunakan TensorFlow, OpenCV, dan model jaringan saraf tiruan atau neural network. Nah, adapun penjelasannya, yang pertama ini ada import library dulu ya, yaitu TensorFlow untuk menggunakan TensorFlow. Kemudian ada NumPy itu untuk operasi array dan matrix. Kemudian selanjutnya CV2 untuk fungsi-fungsi pengolahan gambar menggunakan OpenCV. Kemudian US untuk operasi sistem seperti membuat direktori. Kemudian time untuk mengatur waktu penangkapan gambar. Nah, yang kedua ini ada membuat objek. Nah, adapun di sini codingannya cascade classifier dari file XML. Nah, ini tuh digunakan untuk mendeteksi wajah dan dalam gambar menggunakan metode hard cascade. Kemudian, nah, untuk mengatur opsinya mencetak NumPy agar angka di bawah desimal ini ternotasi desimal gitu ya. Kemudian yang keempat, membuat model jaringan saraf tiruan yang telah dilatih sebelumnya di sini menggunakan codingannya TensorFlow keras models load mode keras model. Nah, file model ini yang dimuat adalah keras model H5. Model ini akan digunakan untuk memprediksi apakah seorang itu menggunakan masker atau tidak. Nah, jadi itu adalah fungsinya ya. Kemudian di sini membuat array data dengan dimensi 1,224,224,3. Nah, yang akan digunakan untuk menyimpan gambar wajah yang akan diproses oleh model. Nah, di mana dimensi ini sesuai dengan ukuran input yang diperlukan oleh model. Kemudian yang keenam ada di sini ada membuka kamera menggunakan CV video capture. Nah, jadi CV2 video capture ini untuk membuka kameranya gitu, menunjukkan bahwa kamera utama akan digunakan. Kemudian mengatur ukuran tampilannya menjadi 640 kali 480. Nah, mungkin langsung saja ya ke intinya. Jadi untuk setiap wajah yang terdeteksi, crop gambar sesuai dengan koordinat wajah dan diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 menggunakan CV resize. Nah, jadi untuk melakukan prediksi menggunakan model dengan memanggil model predict data, nah hasil prediksi akan tersimpan. Mungkin dari saya cukup untuk penjelasan
codingannya. Sekarang materinya akan saya serahkan kepada rekan saya, Fajri Awaludin. Terima kasih Saudara Ilham telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan dari program yang selanjutnya. Nah, pada blok program yang di Select All itu merupakan loop utama yang akan terus berjalan sampai program itu dihentikan. Nah, di dalam loop ini tuh ada beberapa langkah yang dilakukan. Seperti while true itu untuk memulai loop yang tak terbatas. Lalu kemudian di bawahnya itu ada success image. Nah, itu tuh fungsinya untuk membaca frame berikutnya dari kamera dan menyimpannya dalam variabel image. Nah, variabel success itu menandakan apakah pembacaan frame berhasil atau tidaknya. Nah, lalu dari coding yang di bawahnya itu ada success itu eh, untuk mendeteksi wajah dalam frame menggunakan objek cascade classifier yang telah dibuat sebelumnya. Dengan hasil deteksi wajah disimpan dalam variabel success. Nah, selanjutnya itu ada baris program for XWH in success itu untuk melakukan iterasi untuk setiap wajah yang akan dideteksi. Variabel X dan Y itu untuk menyimpan koordinat titik awal wajah. Nah, sedangkan W dan H-nya itu untuk menyimpan lebar dan tinggi wajah. Terus di bawahnya itu ada fungsi crop image. Nah, itu untuk memotong area gambar. Lalu ada crop image juga yang didefinisikan berbeda, yaitu di situ untuk mengukur ukuran gambar wajah menjadi 224 kali 224 pixel. Nah, terus ada fungsi normalisasi. Nah, itu untuk mengubah tipe data gambar menjadi Pro32. Terus ada data nol sama dengan normalisasi itu untuk menyimpan gambar yang sudah dinormalisasi ke dalam array data pada indeks ke nol. Lalu ada prediksi untuk melakukan prediksi dengan menggunakan model yang telah di-load sebelumnya. Lalu ada fungsi print, nah itu untuk mencetak hasil prediksinya. Apakah wajah itu eh, memakai masker atau tidak. Lalu di situ ada fungsi if prediction. Nah, jika untuk memeriksa apakah probabilitas kelas masker lebih besar dari probabilitas kelas tanpa masker. Lalu di bawahnya ada label untuk mengatur tulisan teks yang ditampilkan. Lalu ada fungsi akurasi untuk menampilkan akurasi seberapa akurat deteksi tersebut. Lalu di bawahnya ada color. Color itu untuk memberikan warna pada frame-nya. Nah, untuk yang pertama itu colornya berwarna hijau, yang kedua itu berwarna merah. Lalu pada bagian proses pengambilan saat terdeteksi wajah tanpa masker, gambar itu akan diambil hanya jika sebelumnya belum ada gambar yang diambil dalam rentang waktu yang ditentukan. Nah, lalu codingan yang di bawahnya itu menggambar kotak berwarna di sekitar wajah. Terus ada fungsi CV2, put text, itu untuk menambahkan teks pada gambar untuk menampilkan label prediksi dan akurasi dengan format yang telah ditentukan. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Dan penjelasan berikutnya itu akan dijelaskan oleh Arif. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk codingan yang P5 yang dimana codingan P5 ini adalah pangkasan dari codingan P4. Untuk
mengcrop atau mengoptimalisasi agar data pengujian itu tidak terlalu berat. Baik, akan saya jelaskan. Nah, untuk yang pertama itu ada import TensorFlow, import NumPy, NP, kemudian ada import CV2, kemudian ada import OS, import time, yang dimana import semua itu tersebut adalah untuk mengimport library yang diperlukan dalam codingan ini yang akan digunakan. Kemudian ada Fast Cascade CV2 Cascade Classifier, yang dimana fungsi ini adalah untuk menginisialisasi objek Cascade Classifier untuk deteksi wajah menggunakan file XML hardcase front face default XML. Nah, kemudian ada nvset print option, yang dimana fungsi ini untuk mengatur opsi cetak NumPy agar tidak menggunakan notasi ilmiah. Kemudian ada model 1 TensorFlow class model load model, ya, yang dimana fungsi ini untuk membuat model yang telah dilatih sebelumnya dari file keras model H5 menggunakan TensorFlow. Kemudian ada data NArray. Nah, fungsi ini untuk menginisialisasi array NumPy dengan dimensi 1, 224, 224, 3, dan tipe data float 32 yang akan digunakan untuk menyimpan data gambar. Kemudian ada cap CP2 video capture, terus capset, dan capset 3 dan 4. Nah, fungsi ini untuk membuka video capture dari webcam dengan indeks 0 dan mengatur ukuran frame menjadi 640 kali 480. Nah, kemudian ada output directory yang dimana fungsi ini untuk membuat directory capture image jika belum ada. Nah, kemudian ada fungsi display warning sound. Nah, yang dimana fungsi ini untuk untuk memainkan suara peringatan pada laptop. Nah, kemudian ada image capture files, yang dimana fungsi ini untuk menginisialisasi variabel image capture rate sebagai boolean dengan nilai awal files. Kemudian ada capture delay 30. Nah, yang dimana fungsi ini untuk mengatur penundaan antara pengambilan gambar menjadi 30 detik dan menghitung waktu terakhir pengambilan gambar. Nah, untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nursifa Maulida. Oke, penjelasan pada selanjutnya. Tidak jauh dengan yang dijelaskan Fajri, bahwa di sini berfungsi untuk mendeteksi wajah secara real time dan memprediksi apakah seseorang tersebut menggunakan masker atau tidak. Pada sintaks di sini merupakan pembacaan gambar wajah, dan setelah wajah berhasil direkam atau tersimpan, maka selanjutnya wajah tersebut akan disesuaikan dengan dataset yang ada menggunakan sintaks ini. Setelah itu, gambar akan di-crop untuk penyesuaian. Setelah itu, maka akan dilakukan pendeteksian apakah wajah tersebut menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker, maka akan menghasilkan suara dan wajah akan disimpan. Jadi setelah wajah tadi sukses dideteksi, wajah-wajah tersebut akan disimpan dalam data untuk pelaporan apakah di ruangan tersebut banyak orang menggunakan masker atau tidak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya pada Saudari Nursifa Maulida. Nah, itulah beberapa pembahasan terkait semua codingan yang telah kami kerjakan, bahwa dapat disimpulkan. Nah, pelatihan model CNN dilatih menggunakan dataset wajah dan tanpa masker menggunakan TensorFlow. Hasil penelitian ini akan digunakan dalam sistem deteksi masker.
Nah, kemudian tujuan sistem deteksi masker ini adalah menggunakan metode TensorFlow dan KNN dirancang dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan di area kerja. Nah, sistem ini juga diharapkan dapat memantau penggunaan masker secara otomatis dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Nah, jadi sistem deteksi masker ini diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan masker gitu ya untuk menghindari atau mematuhi keselamatan di area kerja. Dari saya cukup sebagai moderator, mungkin presentasi ini dicukupkan dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga apa yang telah kami kerjakan bisa menjadi amal ibadah untuk diri kita masing-masing. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.